Sekarang kami akan Ini menyampaikan sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang Tahun 1947. Baru 2 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Belanda, yang tak rela kehilangan jajahannya, berusaha kembali menguasai Nusantara. Di balik janji manis perundingan Linggarjati, mereka menyimpan siasat licik. Dan pada pagi buta, tanggal 21 Juli tahun 1947, mereka menyerah. Tanpa pernyataan perang, pasukan Belanda menggempur wilayah-wilayah strategis di Jawa dan Sumatera. Inilah awal dari agresi militer Belanda pertama. Tapi rakyat Indonesia tak tinggal diam. Dengan bambu runcing, semangat, dan darah pejuang, mereka melawan. Dunia mulai memperhatikan, dan Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan bukan sekadar kata, tapi harga diri yang harus dipertahankan. Bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap agresi pertama Belanda? Pada video ini membahas agresi militer pertama Belanda. Pasca proklamasi, Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatan di tengah kekacauan. Inggris datang ke Indonesia atas nama sekutu untuk melucuti tentara Jepang. Namun mereka juga membawa serta Belanda lewat organisasi NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang berusaha mengambil alih kembali kekuasaan. Perundingan demi perundingan digelar, seperti perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Dalam perjanjian itu, Indonesia dan Belanda sepakat bahwa Belanda akan mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi kesepakatan ini goyah. Belanda merasa Indonesia tidak cukup patuh, sementara Indonesia menilai Belanda melanggar perjanjian. Ketegangan memuncak, dan pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van Dengan nu af nama in Sandi Jakarta, Operatif zoals Roda, Batavia nu heet, zijn pasukan zetel Belanda zal hebben. menyerang dari Twee berbagai penjuru. Dakota's van de nieuw opgerichte Mereka Indonesische mengerahkan kekuatan luchtvaartmaatschappij penuh, hebben de pasukan president en darat, zijn gevolg uit laut, dan Yogyakarta udara. hierheen gebracht. Wilayah sasaran utama adalah daerah-daerah vital seperti Jawa dan Sumatera. Belanda mengklaim bahwa mereka hanya ingin mengamankan wilayah-wilayah ekonomi penting seperti perkebunan dan jalur kereta api. Tapi sesungguhnya, ini adalah bentuk invasi terhadap kedaulatan Indonesia. Pasukan Indonesia yang terdiri dari Tentara Republik Indonesia, TRI, dan Laskar-Laskar Rakyat melakukan perlawanan gigih. Mereka mungkin kalah dari segi perlengkapan, tapi tidak dari segi semangat juang. Di berbagai tempat, seperti di Medan Area, Ambarawa, dan Yogyakarta, rakyat dan tentara bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Namun, karena peralatan dan organisasi militer yang belum kuat, Belanda berhasil menguasai beberapa kota strategis. Tapi Republik Indonesia tidak runtuh, justru semangat perjuangan makin menyala. Tindakan Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional. India dan Australia membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Dunia mulai melihat bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang sedang dijajah kembali. PBB akhirnya turun tangan. Sebuah gencatan senjata diumumkan pada tanggal 4 Agustus tahun 1947. Sebuah komisi 3 negara KTN dibentuk, terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Misi mereka, menjadi mediator antara Indonesia dan Belanda. Agresi militer Belanda pertama memang membuat Republik Indonesia kehilangan beberapa wilayah. Tapi secara politik,
Indonesia justru semakin diperhatikan dunia. Belanda menunjukkan wajah kolonialismenya di panggung global, sementara Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara. Merespon adanya laporan itu, PBB mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus tahun 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata oleh Belanda terhadap Indonesia segera dihentikan. Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB, dinyatakan sejak tanggal 30 Juli tahun 1947 sampai tanggal 4 Agustus tahun 1947, pasukan Belanda masih melakukan agresi militer. Selanjutnya atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, pemerintah Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia serta pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata.